Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Surau TV, di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam program Kata Dokter bersama Dr. Muhammad John SPKJ. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada pagi hari ini. Pada episode kali ini kita akan berdialog tentang cemas akan gempa bumi ya Pak Dokter ya, atau bencana alam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin berinteraktif, berdialog bersama dokter narasumber kita, silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 081166933332. Sebelumnya kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Bagaimana kabarnya Pak Dokter? Sehat ya? Baik, terima kasih Pak Dokter sudah meluangkan waktunya untuk berdialog pada pagi hari ini terkait dengan tema kita, yaitu cemas akan gempa bumi atau bencana alam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahan dialog kita atau diskusi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif bersama narasumber kita, silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 081166933332. Ya, baik Pak Dokter, di beberapa hari yang lalu masyarakat Padang terkhusus ya Pak Dokter ya, atau di bagian Tenggara Padang di Lubuk Selasi atau Solo dikejutkan dengan bencana alam, yaitu gempa bumi ya Pak Dokter ya. Dan ini tentunya mendatangkan kecemasan bagi masyarakat kita. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, berdialog terkait dengan cemas ya Pak Dokter ya. Rasa cemas ini tentu alami ya Pak Dokter ya. Ya, semua orang pasti memiliki rasa cemas, khawatir, takut ya Pak Dokter ya. Dan dari sudut pandang ilmu kejiwaan, nah inilah yang akan kita kaji juga ya Pak Dokter ya. Ya baik. Sebelumnya mungkin ada pendahuluan terlebih dahulu Pak Dokter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Surau TV yang berbahagia, salam sehat jiwa juga. Izinkan pada hari ini kita berusaha untuk membahas tentang kecemasan akan gempa bumi ataupun bencana alam. Sebelumnya memang sudah dipersiapkan juga tema yang lainnya, tetapi karena banyak permintaan dan juga termasuk pasien-pasien saya minta juga dibahas tentang gempa bumi ini karena baru kejadiannya baru hangat, sehingga mungkin mudah-mudahan bisa menjadi peredam. Kalaupun mengobati belum tentu, tapi peredam insya Allah bisa. Nah, dengan kita bisa menyimak tentang kecemasan ini, baik secara general atau umum kecemasan itu sendiri, maupun yang wabil khusus kepada bencana alam. Nah, bencana alam ini memang kalau di karakteristik di Sumatera Barat ini mirip-mirip di Jepang. Jadi lebih banyak untuk spesifikasinya gempa bumi. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam di episode kali ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif pada pagi hari ini, silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 081166933332. Ya baik Pak Dokter, terima kasih sudah memberikan mukadimah atau pendahuluan pada pagi hari ini terkait dengan rasa cemas terhadap gempa bumi ataupun bencana alam. Nah baik Pak Dokter, dari sisi kejiwaannya ini kan ini alami ya Pak Dokter ya, orang cemas, takut itu. Nah, untuk tentunya mengobati trauma seperti itu Pak Dokter ya. Kadang-kadang kan orang ini kalau udah cemas itu Pak Dokter, apapun yang penting selamat gitu kan, jalannya ditempuh, lompat pagar, lompat gedung ya gitu Pak Dokter ya.
Nah, untuk mengurangi itu brother, sehingga kepanikan itu tidak membuat orang melakukan apa saja gitu brother. Ya, terima kasih Pak Pausil. Sebelum kita beranjak kepada kepanikan itu sendiri ataupun trauma, kita mulai dari hal yang paling kecil, yaitu untuk cemas itu sendiri. Jadi kalau definisi cemas, kalau kata orang Barat, katanya kan hyperestimation of the situation but hypoestimation of the self-esteem. Jadi hyperestimasi, mengestimasi, memperkirakan keadaan secara berlebihan. Kemudian hypoestimation of the self-esteem. Jadi memperkirakan kepada kepercayaan diri kita ini terlalu rendah. Jadi secara eksternal kita memperkirakan secara berlebihan, tapi menilai diri kita juga menjadi rendah, sehingga mengakibatkan seseorang itu menjadi cemas. Nah, kecemasan itu adalah sesuatu yang sudah fitrahnya manusia. Bagaimana kisah-kisah para nabi zaman dahulu, ibunya Nabi Musa ketika menghanyutkan anaknya, khawatir bagaimana, kemudian juga rasa takut. Kalau kita baca di beberapa kitab juga disebutkan bahwa di dalam Al-Quran rasa takut itu terdiri dari takut mati, takut kemiskinan, dan juga untuk ketakutan-ketakutan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memang dilihat itu sesuatu yang lumrah dan sudah berabad-abad lamanya. Secara genetikal juga ada untuk hal-hal kecemasan. Sekarang kecemasan itu apakah kita kalau di jiwa mendefinisikan gangguan apabila dia sudah mengganggu fungsi sosial dan aktivitas. Tetapi kalau kecemasan itu masih bisa dikendalikan dan tidak mengganggu fungsi sosial dan aktivitas, itu insya Allah tidak kita masukkan ke dalam gangguan cemas itu sendiri. Pada episode sebelumnya juga pernah kita bahas tentang pada bulan Ramadan yang lalu, kita bahas tentang kecemasan yang memang berlebih, yaitu generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh ini melibatkan 3 hal, yaitu rasa fear, takut yang bersifat floating, melibatkan saraf otonom, dan juga yang ketiga adalah melibatkan motorik. Nah, di sini kita melihat sekarang spesifikasinya cemas akan gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sendiri adalah sesuatu yang membuat shock, cukup membuat tremendous action or reaction gitu kan, jadi yang luar biasa. Itu juga mengancam jiwa. Jadi kalau Pak Pausil memasukkan adanya trauma itu kita masukkan juga, disebut juga dengan PTSD. PTSD ini post traumatic stress disorder. Kalau beberapa literatur memang satu yang mengancam jiwa seperti adanya kebakaran, gangguan kecelakaan lalu lintas, kemudian bencana alam. Kalau di Amerika Serikat itu pada para veteran perang. Yang di beberapa penelitian itu ada beberapa veteran perang Afghanistan yang pulang ke Amerika Serikat, dia mengalami post traumatic stress disorder. Nah, kalau PTSD ini memang gangguannya untuk orang-orang yang memang kurang lebih mengalami. Nah, kalau di Sumatera Barat gempa itu 2007, 2009. Dan kalau kita memang merasakan walaupun rumah tidak hancur tapi getarannya cukup terngiang-ngiang. Nah, ketika getaran cukup terngiang-ngiang, semua yang bergetar akan dihubungkan dengan memori kita pada saat 2007 dan 2009. Nah, ataupun dengan berita yang di Solo yang kemarin. Yang di Solo itu beberapa rumah rusak, ada di TV juga nampak, sehingga kita terngiang-ngiang juga memori kita. Wah, di Padang seperti ini. Nah, itu dihubung-hubungkan. Jadi seperti teori yang kemarin, bagaimana amigdala itu menjadi reservoir besar dengan spesifikasi penyimpanannya hipokampus, dia akan terpanggil. Jadi memori itu adalah bukan hanya menyimpan, memori itu adalah memasukkan data, menyimpan, kemudian memanggil. Nah, jadi kalau 3 fungsi itu dipenuhi, itu akan mengakibatkan memori itu akan mudah menjadi trigger atau pemicu daripada trauma itu sendiri. Kemudian kalau PTSD ini syaratnya adalah memang sudah sebulan berlangsung, dan kemudian sudah pertama dia biasanya 3 bulan pertama dia oke-oke aja. Jadi orang habis di Amerika Serikat beberapa penelitian setelah pulang dari perang Afghanistan dia biasa-biasa saja, dia malah bersyukur.
wah terima kasih Tuhan bahwa saya sudah di Amerika dan segala macam. Ini di literaturnya dikatakan itu ya. Iya. Ketika itu dia santai, tiba-tiba dia sedang berjalan ada ban meletus. Ketika ada ban meletus, kemudian orang lain anggapnya hanya biasa aja, ban meletus, hanya nengok aja. Dia overreaktif. Wah, langsung suasana perang yang di sana langsung terekam sehingga dia menjadi serangan panik. Ketika serangan panik, korteksnya itu menjadi tumpul, yang berperan amigdala, sehingga dia seperti orang yang orang lihat memang, wah ini orang ada gangguan apa enggak, padahal dia biasa-biasa saja selama 3 bulan di sana, udah pulang dan segala macam. Ketika ada ban meletus dan itu memorinya terpanggil dari hipokampusnya, kemudian terjadilah overreaktif yang berlebihan. Jadi kalau PTSD ini memang lebih ekstrim yaitu disebabkan oleh memang trauma yang berlebihan yang membekas di hati dan menyebabkan untuk kehilangan nyawa. Jadi dengan adanya ini kita melihat bahwa orang-orang PTSD itu melibatkan banyak hal. Dengan kata kuncinya adalah terancamnya gangguan jiwa. Nah sekarang untuk gempa bumi ini kalau di Jepang itu mungkin sehari ada sekali atau seminggu 3 kali dan 4 kali, dan di situ orang di Jepang ternyata memanagenya dengan baik, yaitu dengan mengantisipasi dengan bangunannya dan segala macam, sehingga seperti yang saya katakan teorinya ketika orang cemas yaitu hyperestimation of the situation but hypoestimation the self-esteemnya tidak terjadi. Di Jepang ditinggikan hyperestimation of the self-esteemnya. Jadi untuk percaya dirinya ditingkatkan dengan apa? Yaitu dengan mengantisipasi, menyiapkan bangunan, mempersiapkan juga untuk pemerintahnya dengan waspada tsunami dan segala macam. Kemudian juga ada edukasi. Kalau di Jepang udah terlatih sekali. Jadi kalau di Sumatera Barat sudah banyak pelatihan juga termasuk di instansi pemerintah dan juga rumah sakit. Itu kita biasa mengadakan darurat untuk gempa bumi. Nah di situ memang kalau di Jepang udah seperti makanan sehari-hari, dari anak kecil yang paling kecil pun tahu bagaimana bertindak ketika adanya gempa bumi. Sehingga kalau kita kembalikan ke teori asal, hypoestimation of the self-esteem itu tidak terjadi. Dia akan tumbuh menjadi hyperestimation of the self-esteem. Kalaupun orang berpikir hyperestimation of situation, itu sah-sah aja karena dia memorinya banyak dan segala macam. Tetapi nanti kita juga bisa bahas bagaimana penanganan orang yang hiperestimasi terhadap situasi yang berlebihan dan dia bisa menyesuaikan diri dengan menaikkan hyperestimation of the self-esteemnya, sehingga nanti cemas itu tidak menjadi mengganggu aktivitas, kita masih bisa beraktivitas walaupun kita tetap waspada. Gempa pun kapanpun bisa terjadi. Jadi ibaratnya kecemasan itu masih bisa kita kendalikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kita coba angkat Pak Dokter dari hamba Allah. Apakah ada terapi kecemasan dan bagaimana cara melakukannya Pak Dokter? Syukran. Terima kasih. Baik. Jadi untuk pertanyaannya bagaimana kita memanage. Nah, memanage kecemasan itu adalah dengan cara paling sederhana kita pakai dengan namanya here and now. Jadi berpikir hari ini dan sekarang. Jadi kalau orang cemas adalah memikirkan terlalu panjang ke depan, masa depan, dan juga berpikir terlalu ke belakang, ke masa lalu. Nah kita untuk teknik ini adalah dengan berpikir here and now, saat ini juga. Bukan untuk yang terlalu banyak untuk ke depan ataupun mengingat-ingat masa lalu. Contohnya begini. Ketika seseorang sakit kepala dia kalau dia berpikirnya terlalu banyak, dia mungkin nonton acara TV terlalu banyak juga, wah sakit kepala itu waktu di acara TV mana itu tumor dan segala macam. Dia berpikir dari masa lalunya. Kemudian dia berpikir ke depan, wah ini kalau dibiarkan nih sakit kepala ini akan, dia terlalu berpikir hyperestimation of the situation. Wah, apa saja jadi cerita dia. Entah tumor itu akan bagaimana, ganas dan segala macam. Wah, tetangga yang kemarin aja meninggal dan segala macam dihubung-hubungkan. Itu orang cemas. Nah, ketika itu kita pakai dengan metode here and now. Here and now itu di sini dan sekarang. Tekniknya bagaimana? Tekniknya sederhana aja. Langsung kita ambil nafas.
Biarkan korteks yang berpikir, jangan amigdala. Lalu kita berpikir hari ini, oh ya, kalau saya sakit kepala, saya ke dokter, saya makan obat dulu, saya istirahat dulu, mungkin saya kurang istirahat, dan semua yang realistik yang bisa dilakukan saat ini juga. Iya. Karena dengan adanya kita berpikir saat ini juga, kita akan memposisikan lebih realistis. Karena kalau kita berpikir terlalu ke depan, itu di luar jangkauan kita. Dan ketika kita mengikuti pola pikir itu, ibaratnya kita di dalam pola crazy monkey. Crazy monkey itu seperti apa? Kalau kita ke kebun binatang, kita lihat bagaimana kalau monyet itu di kebun binatang lompat kanan, lompat kiri, dan segala macam. Nah, seperti itu juga pikiran kita. Nah, sekarang paling sederhana adalah berpikir untuk saat ini, here and now. Jadi kita kendalikan seperti itu. Atau juga bisa dengan metode yang kedua. Ini biasa saya pakai untuk pasien-pasien saya. Ketika cemasnya berlebih, ceritanya ini jangan-jangan begini dok, jangan-jangan begini dok, jangan-jangan begini. Ketika itu berpikir terlalu banyak, kita bilang ya udah ibu, ini pakai teknik ini ibu ya, namanya delay. Delay itu bagaimana? Ya ketika dia mulai berpikir yang aneh-aneh, dia itu per menit ada aja ide-ide kecemasannya. Ketika muncul, saya katakan, ibu langsung berkata kepada diri ibu, ya nanti saya bahas ba'da isya. Nah seperti itu, misalnya dia berpikir siang hari, kemudian dia berpikir macam-macam, oh ini jangan-jangan kanker, jangan-jangan ini sakit kepala, hubungannya ini jangan mau meninggal. Ketika itu berkata, langsung katakan kepada diri sendiri, ya saya bahas ba'da isya, setelah sholat isya. Nah kemudian nanti setelah sholat isya juga berusaha kita untuk merenungkan sedikit aja, nggak usah terlalu dalam. Jadi namanya teknik delay. Nah jadi ibaratnya siang hari ibu masih bisa bekerja, ibu masih bisa melakukan aktivitas, sehingga walaupun nanti disibukkan, kan kita sudah berjanji kepada diri sendiri untuk ba'da isya, ya udah kita bahas ala kadarnya. Kalaupun mau bahas juga kita udah ndak terlalu bersemangat lagi untuk membahas tentang sakit kepala itu sendiri. Jadi kalaupun orang-orang cemas, dia cenderung menjadi tidak realistis. Ketika tidak realistis, metode banyak. Dua itu aja yang kita pakai, here and now dan juga teknik delay. Atau mau juga diskusi dengan psikiater, bisa juga dengan teknik CBT, kita bisa dengan psikoterapi, kemudian terapi realitas dan segala macam. Tapi untuk yang sederhana, ibu bisa lakukan di rumah, itu adalah here and now dan juga bisa dengan teknik delay itu sendiri. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Dokter dari hamba Allah. Adakah yang bisa menyembuhkan depresi Pak Dokter dan gangguan kecemasan tanpa obat? Syukran, terima kasih. Ya, jadi untuk pengobatan itu kita bisa melihat adanya pencegahan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Untuk pencegahan itu adalah bagaimana kita berusaha jangan sampai terjadi itu gangguan tersebut. Kemudian kalau pengobatan memang juga bersifat dia adanya organik dan juga psikologis. Kemudian juga kalau rehabilitasi itu untuk bagaimana menghindari kekambuhan dari penyakit itu sendiri. Jadi kalau misalnya rehabilitasi itu tujuannya adalah bagaimana, karena kalau orang-orang yang biasa pencemas ketika sudah diobati, dia akan relapse atau kambuh itu sekitar 50%. Jadi suatu hari nanti ada suatu peristiwa, dia akan kembali cemas. Itu menurut penelitian. Nah sekarang bagaimana kita jangan sampai menjadi orang yang depresi. Nah jadi ini acara yang kemarin saya isi minggu kemarin di depan ibu-ibu PKK Sumatera Barat. Itu bagaimana dok tipsnya, bagaimana supaya tidak berkunjung ke dokter John. Nah seperti itu. Jadi bagaimana nih supaya nggak mampir nih ke dokter psikiater ini. Sederhana. Yang paling sederhana kita sebagai umat Islam untuk cemas dan depresi itu adalah hal yang biasa, tetapi bisa kita kendalikan. Contohnya yaitu dengan sholat malam. Sholat malam menurunkan kortisol, hormon stres. Itu sudah ada penelitiannya. Kemudian kita juga bisa dengan bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi kita dapat ide, dapat wacana dan inspirasi sehingga kita berpikir lebih luas dan lebih dewasa. Kemudian juga bisa juga kita di dalam kehidupan ini kita ini melihat fenomena. Jadi fenomena ini bisa kita lihat lagi di Al-Quran, kita cocokkan. Oh di Al-Quran begini, di kehidupan saya seperti ini, Al-Quran jawabannya seperti ini. Nah, ketika itu terjawab, kita merasa ada kepuasan. Nah jadi kita pakai obat yang paling sederhana adalah agama kita sendiri. Dengan segala teori yang ada, itu kalau psikiater teori ada banyak.
Tapi kalau kita menganjurkan untuk sementara, pakailah agama. Agama adalah pembimbing kita. Ketika kita meyakini dan kita melaksanakannya, insya Allah di situ kita mendapatkan petunjuk. Sehingga kalaupun ada cemas, ya cemas-cemas sedikit, tidak mengganggu aktivitas. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan. Saya menderita gangguan dan panik, serangan kecemasan Pak Dokter, dan saya baru berumur 18 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Jadi kalau panik itu disebut juga panic attack, serangan panik. Iya. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Ada juga yang paniknya ketika di tempat keramaian, kemudian di tempat gelap, ataupun juga di tempat yang agak sempit. Dia timbul panic attack-nya. Nah, kalau kita lihat, memang kalau cemas itu di otak itu adalah untuk yang istilahnya tersangkanya, yaitu adalah GABA, yaitu gamma aminobutyric acid. Jadi ketika kita cemas, gamma aminobutyric acid itu membanjiri otak kita, sehingga cemas itu menjadi tidak karuan. Tetapi cemas diiringi juga dengan panik. Nah, kalau panik ini gabungan dari GABA dan juga adanya dopamin. Sehingga ketika dopamin membanjiri otak juga, terutama di daerah prefrontal cortex, sehingga menyebabkan otak korteks kita itu menjadi tumpul. Sehingga tindakan-tindakan kita menjadi tidak masuk akal. Entah orang panik itu seperti apa. Jadi kalau kita banyak lihat video-video di YouTube, itu orang-orang panik itu seperti orang perilaku yang tidak dia sadari. Ketika dia melihat videonya, kok saya bisa begitu ya? Nah, itu ibaratnya bagaimana dopamin menumpulkan daripada prefrontal cortex. Nah, sekarang bagaimana kita mengendalikan gamma aminobutyric acid itu sendiri, kemudian dopaminnya. Gamma aminobutyric acid itu dengan yang saya katakan tadi itu sederhana, yaitu dengan kita berpikir here and now, sekarang. Atau kalaupun mau berpikir yang macam-macam, kita bilang delay, yaitu ya udah nanti saya bahas ba'da isya, segala macam. Tapi kalau panik ini memang untuk dopamin ini memang kalau saran saya itu bisa dikonsultasikan ke dokter jiwa. Jadi ibaratnya panik ini tidak semudah untuk mengendalikan daripada cemas itu sendiri. Kalau kita bisa dipakai juga dengan teknik CBT, Cognitive Behavior Therapy, yaitu bagaimana pikiran-pikiran otomatisasi dari pikiran kita bisa kita kendalikan. Atau juga kita pakai dengan metode terapi realitas, bagaimana seseorang bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan bagaimana seseorang menjadi menanggung akibat daripada yang dia lakukan. Nah, apabila teknik-teknik itu belum berhasil, maka kita juga memberikan yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan ini bisa diberikan untuk mengendalikan gamma aminobutyric acidnya dan juga untuk paniknya kita kendalikan untuk dopaminnya. Sehingga bisa kita kombinasikan antara psikoterapi dan juga farmakologi. Nah, jadi kalau yang sederhana untuk cemas tetap bisa dilakukan dengan kembali kepada agama, lakukan sholat, kemudian membaca Al-Quran dengan artinya, kemudian bersilaturahmi, maka insya Allah kita akan stress release-nya akan banyak kemajuan. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Dokter. Dari hamba Allah, seperti apakah tanda atau gejala kecemasan pada diri seseorang Pak Dokter? Syukran. Ya, jadi pada kecemasan pada orang seseorang gitu. Pada seseorang. Ya, kecemasan itu yang sudah pernah kita bahas pada bulan Ramadan yang lalu, bahwa kecemasan itu akan melibatkan fear itu sendiri, rasa takut. Fear-nya itu bisa bersifat floating, jadi temanya itu berbagai macam. Tapi kalau fobia itu memang ada objeknya, tetapi temanya rata-rata satu. Misalnya fobia dengan kata, dengan kodok, dengan cicak dan segala macam. Nah, kalau kecemasan berarti tiga hal itu, yaitu fear atau worry-nya ada, takutnya bersifat floating, mengambang. Kemudian yang kedua melibatkan saraf otonom. Saraf otonom itu mulai dari kepala sampai juga dengan sistem urogenital atau sistem kandung kemih kita, perut dan juga dada, sehingga jantung berdebar dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya melibatkan untuk sistem motorik. Sistem motoriknya itu salah satunya tremor, entah dia gerakan-gerakan yang tidak bisa dia kendalikan. Nah, dari ketiga itu perlu diwaspadai adanya kecemasan. Nah, kalau kecemasan sekarang kalau kita hubungkan dengan gempa bumi ini sendiri ataupun bencana alam,
itu perlu juga kita waspadai. Jangan-jangan ketika kita menonton berita gempa bumi, kita langsung flashback. Nah, kalau flashback itu adalah kilas balik. Nah, ketika kilas balik, dia akan menimbulkan re-experience. Re-experience itu adalah merasakan kembali bagaimana gempa bumi itu sendiri, walaupun hanya acara di TV. Nah, ketika itu terjadi, itu mungkin tidak masuk cemas. Jangan-jangan pemirsa ini mengalami PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan trauma karena sesuatu yang mirip dengan peristiwa masa lalu. Nah, ketika itu terjadi, berarti kita harus, memang orang berpikir hanya dua. Ketika dia cemas, sistem limbik kita akan berkata, ya udah, fight or flight. Fight itu hadapi, flight itu adalah melarikan diri. Itu adalah sistem daripada otomatis daripada sistem limbik kita. Nah, tetapi kalau kita fight, menghadapi, itu juga dengan ibaratnya logika yang rasional. Atau flight, kita menghindari, ya udahlah, nggak usah nonton TV. Nonton TV nanti bangkit lagi peristiwa-peristiwa gempa 2007, 2009 teringat-ingat, udah matikan aja. Ketika matikan boleh, itu namanya mengurangi daripada intensitas daripada diri kita untuk menghadapi permasalahan. Tetapi di satu sisi, ketika kita semakin lari dan semakin lari, maka kita semakin tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan. Jadi kalau di kita orang adanya fobia dan segala macam, malah kita suruh hadapi. Misalnya fobia kata. Fobia kata itu malah kita kasih kata. Fobia burung, itu kita kasih burungnya disangkar dulu. Jadi dari jarak 10 meter, bagaimana Ibu? Udah nyaman? Sudah Pak Dokter. Nah, kita dekatkan dengan jarak 6 meter. Bagaimana? Oh, saya jantung agak berdebar. Oh, begitu. Bagaimana ini? Nah, kita rasakan. Dia semakin dewasa dengan apa yang dia takuti. Ketika dia mulai nyaman, ketika jarak intimate sekitar 50 cm dengan objek yang dia takuti, dia sudah semakin terbiasa. Malah ada yang memang burungnya itu dipegang, dielus dan segala macam. Jadi kita menghadapi permasalahan itu memang lebih enak adalah fight, hadapi. Jadi banyak juga orang mau ujian pikirannya bukannya mau belajar, bikin surat sakit ke dokter. Gimana nih bikin surat sakit ke dokter nih, biar nanti ujiannya jadi delay, jadi ditunda. Atau juga itu flight, sistem limbik kita. Tapi kalau kita hadapi enggak apalah, nilai 5,5 atau 6 atau tidak lulus pun kita hadapi. Nah, itu memang itu melatih diri kita sehingga kita tidak mudah menjadi manusia yang coping mekanismenya adalah orang-orang yang regresi ke belakang seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari tidak disebutkan nama. Assalamualaikum Pak Dokter. Saya pernah pendarahan ada 7 tahun. Setelah itu saya sakit tipus, DBD, operasi usus, tapi sekarang suka cemas Pak Dokter. Dan sekarang saya sudah punya bayi anak 2 tahun. Apa solusinya Pak Dokter? Syukran. Ya. Jadi kalau kecemasan mungkin seperti yang kita bahas terdahulu, ada memori-memori yang tidak menyenangkan. Iya. Ataupun memori-memori yang mengancam tentang keselamatan jiwa kita. Nah, itu memang sudah bisa menjadi rumusan, landasan seseorang menjadi memori yang cukup kuat sehingga kalau dipanggil lagi terhadap peristiwa yang mirip-mirip, tetangganya yang sakit, wah ini jangan-jangan ke saya. Ini yang sakit, padahal bukan di diri dia. Itu dia sudah trigger, muncul data-data itu. Nah, sekarang cemas itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi teknik sudah kita sampaikan tadi di awal episode, kita katakan teknik ini dan itu. Tetapi di satu sisi kita adalah sebagai manusia yang memang diliputi oleh kecemasan. Jadi misalnya Nabi Musa kalau takutnya itu kan ada beberapa ayat dia mengatakan, waduh kalau begini saya akan dibunuh oleh orang lain. Setelah dia memukul, waktu itu kan ada di Al-Quran memukul pemuda, meninggal dan kemudian wah ini nanti saya dibunuh juga sama orang. Nah, itu timbul rasa takut dia atau cemas. Ataupun Ashabul Kahfi, wah itu dia takut dia bersembunyi di dalam gua, dikejar dan segala macam. Itu adalah kecemasan-kecemasan yang memang ibaratnya masih rasional.
karena hubungan sebab akibatnya cukup kuat. Nah, sekarang penyakit sudah diobati, dikatakan dokter sudah tidak sakit lagi dan segala macam, kenapa kok masih cemas? Nah, jadi hubungan kausal sebab akibatnya sudah tidak nyambung lagi. Iya. Nah, ketika itu berarti kita harus meluruskan, namanya terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi bagaimana kita membereskan irrational belief. Irrational belief itu adalah kepercayaan yang tidak irasional, yang tidak rasional. Itu otomatis di keluar kepala kita. Kepala kita sudah mengendalikan diri, tenang, kata Dr. John itu harus tenang, harus ini. Terus tiba-tiba ada peristiwa dia otomatis aja keluar. Nah, itu memang bersifat otomat. Nah, ketika otomat, prinsip yang seperti episode yang sebelumnya saya katakan bahwa biarkan, jangan sistem daripada limbik itu, daripada sistem amigdala itu menguasai diri kita, jangan. Kita tarik nafas dulu, tenang dulu, atau bisa sholat dulu dan segala macam. Ketika kita tidak merespon terlalu cepat daripada semua data, kita akan menjadi lebih tidak reaktif, tetapi lebih responsif. Ketika itu terjadi, kita akan mulai terbiasa. Kemarin kan saya ada pikiran seperti ini, biasa-biasa saja. Ketika ada pikiran ini, saya hadapi biasa-biasa saja. Nah, ketika kita mulai terbiasa, namanya kan kalau bahasa di Islam itu riadoh. Riadoh itu bagaimana kita berlatih menghadapi permasalahan, walaupun memang ujung-ujung kita agak kalah sedikit lah, hadapi lagi. Nah, riadoh itu adalah nanti semua memori yang bagus-bagus akan tersimpan di otak kita. Nah, ketika tersimpan, nanti dipanggil lagi, kemarin saya hadapi biasa saja. Kemarin ketika saya hadapi lagi biasa saja. Nah, memori itu yang perlu untuk kita. Jadi memori-memori baik, memori yang istilahnya penuh keberanian, itu sudah penuh di otak kita. Sehingga nanti kalaupun ada ketakutan, nanti dilawan dengan memori yang lebih dewasa, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Tadi Pak Dokter pernah menyebutkan bahwasanya untuk penyembuhan cemas atau depresi itu dengan setidaknya ada 2 cara ya Pak Dokter, yaitu salah satunya adalah here and now, kemudian delay ya. Nah, ini apakah kita kembali kepada topik pembahasan kita terkait dengan gempa bumi ini kan dadakan nih Pak Dokter. Apakah berlaku here and now atau delay tadi ini Pak Dokter? Kalau here and now bisa kita pakai bahwa kita tidak memikirkan antisipasi yang terlalu berlebihan. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan hari ini juga, saat ini juga. Ya udah kita pikirkan, ini bangunannya ini berbahaya, ya udah saya hindari. Yang ini ya udah, saya di dalam zona apa dan segala macam yang bisa kita lakukan hari ini. Yang di dalam kekuasaan tangan kita. Kalau di luar itu kita bahas-bahas, itu menjadi penyakit. Seperti itu. Jadi apa ya, misalnya dalam zona 5 meter di tempat kita, apa bisa saya rubah? Apa ini? Ini berbahaya dan segala macam. Antisipatif boleh, tetapi masih masuk akal. Kemudian kalaupun pakai delay, itu misalnya di TV ada lagi berita diulang lagi, kejadian di Solo dan segala macam, kita delay aja. Semoga ini nantilah, saya lagi banyak tugas ini, jangan dibahas dulu. Nanti timbul trauma kita, itu juga jadi masalah. Kemudian kita juga meyakini bahwa semua hal itu bisa terjadi, dan kalau bisa kita belajar di Jepang itu gempanya lebih dahsyat dan lebih sering frekuensinya. Mereka lebih bisa menikmati. Ternyata dia perumahannya sudah berubah dari model-model kayu lapis dan segala macam. Kemudian untuk sektor bangunannya sudah diperbaiki dan segala macam. Jadi ketika ada gempa itu sudah seperti makanan crunchy yummy. Jadi ibaratnya gempa sambil makan nasi juga dia santai aja. Nah, di situ memang kita perlu proses dan waktu. Kita tidak seperti Jepang, tapi kita berusaha apa yang bisa kita lakukan hari ini, saat ini, dengan tangan kita sendiri dulu. Kalau kita bergeraknya dengan tangan kita lebih yakin karena sudah dikerjakan. Tapi kalau kita berharap terhadap yang lainnya, mungkin kita perlu evaluasi. Nanti kita ibaratnya jangan sampai bertepuk sebelah tangan ya. Nah, jadi apa yang bisa kita harapkan dari diri kita dulu? Bergerak. Ini berbahaya nih, jangan dihindari. Ini dihindari. Jadi kita berpikir lebih realistis. Kalaupun ada gempa, ya kita kan berpikir apa yang terburuk, what is the worst, what is
the good thing. Jadi yang terbaik apa, kemudian yang terburuk apa, boleh kita antisipasi, tapi yang masih realistis. Karena kalaupun kita menganggap enteng semua hal juga itu menjadi mengabaikan untuk keselamatan. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Arif di Solo, Jawa Tengah. Umur saya 30 tahun, Pak Dokter. Saya dulu penderita GERD. Cemasnya terlalu tinggi. Ntar kenapa gitu. Begitu terus. Kalau cemas tinggi terus mual-mual, kadang mau makan takut, Pak Dokter. Gimana solusinya? Iya. Pak siapa tadi, Pak? Bapak Arif. Pak Arif ya, dari Solo. Ya, jadi GERD ini adalah kalau singkatannya gastroesophageal reflux disease. Jadi ini penyakit dalam nih, yang pakarnya saya bukan dokter penyakit dalam. Gastro itu artinya lambung, esophageal, esophagus, reflux itu dari isi lambung naik ke atas, reflux GERD, reflux disease, penyakit. Nah, jadi isi lambung itu naik ke atas, jadi seperti orang mau muntah, mau rasa keluar isi perut dan segala macam. Nah, itu sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya bahwa itu termasuk daripada saraf otonom juga. Jadi banyak kalau teman sejawat kita dari penyakit dalam mengkonsulkan juga ke dokter psikiater bahwa ini dikombinasikan obat penyakit dalam dan juga dari psikiaternya. Sehingga kita mengobati itu bisa lebih holistik di dalam pengobatan ini. Jadi ada juga dimasukkan GERD ini atau dispepsia yang lebih ringan itu termasuk psikosomatis. Jadi psikosomatis itu melibatkan dokter jiwa. Nah, sekarang kalaupun GERD-nya itu masih berlangsung, itu mungkin perlu nanti dikonsultasikan kepada dokter jiwa bagaimana juga apakah ini berpengaruh dari psikologisnya yang berpengaruh pada organiknya, sehingga nanti dapat dijawab jawaban dan juga pengobatan yang lebih holistik lagi, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter Muhammad John yang telah menemani dialog kita pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga membatasi, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada segenap kru yang bertugas dalam acara Kata Dokter. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ucapkan syukron katsiran, jazakallah khairan kepada Bapak Dokter Muhammad John SPKJ yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menambah obat trauma, obat rasa cemas kita sedikit ya Dokter ya, apabila ada, dan juga ada trik-triknya dari dokter tadi apabila kita ditimpa oleh bencana ataupun gempa bumi dan sebagainya, ataupun penyakit-penyakit lainnya, dengan setidaknya ada dua cara ya Dokter, yaitu here and now dan kemudian delay. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup membacakan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.